integral ini adalah anti turunan, teman-teman. Jadi kebalikan dari turunan. Nah, turunan ini kebalikannya adalah integral. Misalnya kita punya suatu fungsi f(x). Kalau kita turunkan, maka kita peroleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x dan kita ingin mencari fungsi f(x)? Nah, ini sebaliknya. Dari f aksen x ke fx ini kita integralkan. Oke, paham ya? Integral itu adalah kebalikannya dari turunan. Nah, sekarang kita bahas notasi integral tak tentu. Integral itu simbolnya seperti ini, teman-teman. Ini integral. Integral dari fungsi fx dx adalah fx plus c. Oke, sekarang kita bahas bagian inti dari video kali ini, yaitu cara menyelesaikan bentuk integral tak tentu. Ada formula dasar integral tak tentu yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya kita mau mengintegralkan fungsi ax pangkat n dx. Caranya seperti ini. Koefisien dari variabel ini, yaitu nilai a, ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan n. Jadi a kita bagi dengan n tambah 1. Oke? Lalu pangkatnya ini kita tambahin 1. Jadi x pangkat n menjadi x pangkat n tambah 1. Lalu kita tambah dengan c. Sederhana ya? Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Integral dari 4x pangkat 5 dx. Berapa? Ini koefisiennya kan 4. Jadi 4 ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 5. 5 ditambah 1 berarti 6. X pangkat 5 tambah 1, 6. Oke, jelas ya? Kita bagi dengan pangkat tambah 1, lalu pangkatnya ini kita tambah 1 juga. Kemudian kita tambah C. Atau ini bisa kita ubah. 4/6 itu kan sama aja dengan 2/3. Ya enggak? X pangkat 6 ditambah C. Jadi integral dari 4x pangkat 5 adalah 2/3 X pangkat 6 ditambah C. Gampang ya? Contoh lagi. Integral dari 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dx. Coba. Berarti 6 dari sini, ini kita bagi berapa? Pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1 berarti 3. X pangkat 2 tambah 1. 3, kemudian ditambah, ini 4, kita bagi dengan, ini X pangkat 1 kalau kita tulis. 1 ditambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian dikurangi 6. Nah, 6 kalau kita integralkan, 6 itu kan sama aja dengan 6x pangkat 0 kan? Integral dari 6 ini sama aja dengan integral dari 6x pangkat 0 dx. Jadi kalau kita kasih variabel, ini variabelnya pangkat 0. Coba kita integralkan. Berarti 6 per 0 ditambah 1. Gitu kan? 1, X pangkat 0 tambah 1. 1 berapa? Jadi 6X. Ya enggak? Nah, jadi kesimpulannya, jika kalian ketemu dengan konstanta seperti ini, langsung aja di belakang konstantanya kalian tambahin variabel X. Gitu. Oke? Setiap konstanta diintegralkan hasilnya konstanta itu, kemudian kita tambahin variabel X. Lalu tambah C. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 dibagi 3 itu 2. 2x pangkat 3. Ditambah 4 dibagi 2. 2. X kuadrat dikurangi 6x ditambah C. Jelas ya? Oke, satu contoh lagi. Integral dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5 dx. Berarti 3 per... Ini pangkatnya 3, kita tambah 1 jadi 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Dikurangi 4 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Lalu ditambah. Ini konstanta. Ingat kalau konstanta diintegralkan, tinggal kita tambahin variabel X di belakangnya. Lalu tambah C. Selesai kan? Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, lebih jelas, gimana kalau misalnya bentuknya akar, variabelnya dalam bentuk akar, atau bentuk lainnya, gimana kalau bentuk pembagian, bentuk perkalian? Integral dari 3x min 5 dx adalah integral dari 3x min 5. Di sini koefisiennya itu 3, jadi 3 kita bagi dengan, ini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1, 2. X-nya jadi pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini ada konstanta. Kalau konstanta itu tinggal kita tambahin X. Kemudian plus C. Ini adalah integralnya. Ada nggak?
3/2 X kuadrat min 5X tambah C. Yang ini. Integral dari 10X akar X dx sama dengan. Nah, kita ubah dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi soalnya ini kita ubah menjadi integral 10X. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 10X pangkat 1 akar X ini kita ubah menjadi X pangkat setengah dx. Nah, ingat sifat eksponen. A pangkat M kali A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi perkalian ini X pangkat 1 kali X pangkat setengah, ini kita ubah gunakan sifat eksponen. Menjadi 10X pangkat 1 ditambah setengah. 3/2 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan. Jadi kita peroleh 10 kita bagi dengan 3/2 ditambah 1. 3/2 ditambah 1 itu sama aja dengan 3/2 ditambah 1-nya kita ubah menjadi 2/2. Biar penyebutnya sama. Berapa tuh? 5/2. Jadi 10 kita bagi dengan 5/2. Kemudian X pangkat 3/2 ditambah 1 itu 5/2. Kemudian plus C. Nah, 10 dibagi 5/2 ini sama aja dengan 10 kali 2/5 ya. X pangkat 5/2 ditambah C. 10 dibagi 5 kan 2. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 5/2 itu sama aja dengan 2,5 plus C. X pangkat 2,5 ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 kali X pangkat setengah. Kemudian plus C. Nah, yang pangkat setengahnya ini kita ubah ke bentuk akar lagi. 4X kuadrat akar X tambah C. Jadi jawabannya ini. 4X kuadrat akar X tambah C. Jawabannya adalah D.